Assalamualaikum. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas algoritma DFS yang menggunakan struktur data graph serta source code-nya. Sebelum memulai algoritmanya, teman-teman harus tahu dulu bahwa pencarian DFS ini secara mendalam baik itu pada struktur data tree maupun struktur data graph. Nah, jadi DFS ini disebut juga pencarian secara mendalam. Nah, jika masih bingung, langsung saja kita akan masuk pada algoritmanya. Nah, jadi ini adalah struktur data graph. Di sini terdapat stack status. Nah, jadi stack status ini berfungsi sebagai berjalannya pencarian huruf secara DFS pada struktur ini. Jadi pencariannya secara stack atau juga disebut dengan data tumpukan, yang dimana data pertama akan terakhir keluar dan data terakhir akan pertama keluar. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah output. Jadi output di sini sebagai pengeluaran huruf pada struktur ini yang sudah kita kunjungi. Oke, langsung saja kita mulai tahapannya. Jadi seperti pengertian dari DFS, yaitu pencarian secara mendalam. Kita mulai dari huruf A dan kita mau mencari huruf F. Nah, pencarian DFS ini atau pencarian secara mendalam, kita mulai dari huruf A. Nah, huruf A muncul di stack status karena kita akan memulai pencarian pada huruf A. Setelah kita berada di huruf A, selanjutnya kita menandai huruf A karena pencarian sudah berada pada huruf A ini. Dan apabila sudah menandai huruf tersebut, maka pada output mengeluarkan huruf yang sudah kita tandai. Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah huruf A itu huruf yang kita cari? Jawabannya bukan, karena kita cari adalah huruf F. Maka dari itu dilanjutkan pertanyaan kedua, apakah huruf A mempunyai tetangga? Jawabannya iya, yakni tetangganya adalah huruf X. Nah, sekali lagi teman-teman, ingat pengertian dari DFS. Nah, jadi DFS ini mencari secara mendalam. Oke, kita lanjut. Jadi tetangga dari huruf A yaitu huruf X. Nah, huruf X muncul pada stack status yang akan kita kunjungi. Selanjutnya, sesuai di stack status, huruf yang paling atas adalah huruf X. Maka dari itu kita turun ke huruf X, kemudian ditandai karena sudah dikunjungi. Kemudian huruf X dimasukkan ke dalam output. Kemudian apakah huruf X adalah huruf yang kita cari? Jawabannya bukan, karena huruf yang kita cari adalah huruf F. Dan kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah huruf X mempunyai tetangga? Jawabannya iya, tetangganya adalah huruf Z. Maka pada stack status, huruf Z ditambahkan. Jadi tetangga dari huruf X yaitu huruf Z. Nah, huruf Z muncul pada stack status yang akan kita kunjungi. Selanjutnya, sesuai di stack status, huruf yang paling atas adalah huruf Z. Maka dari itu kita turun ke huruf Z, kemudian ditandai karena sudah dikunjungi. Dan huruf Z ditampilkan pada output. Kemudian apakah huruf Z adalah huruf yang kita cari? Jawabannya bukan, karena huruf yang kita cari di sini adalah huruf F. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah huruf Z mempunyai tetangga? Jawabannya tidak. Kalau tidak mempunyai tetangga, maka huruf Z tersebut akan dikeluarkan dari stack status. Nah, maka dari itu, pencarian dari huruf Z akan kembali ke huruf X, dan pada huruf X muncul lagi pertanyaan, apakah huruf X ini mempunyai tetangga selain dari Z? Jawabannya iya, tetangganya selain Z adalah M. Maka M akan muncul pada stack status. Selanjutnya, sesuai pada stack status, huruf yang paling atas adalah huruf M. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf M. Kemudian kita tandai dan dimasukkan ke dalam output. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah huruf M yang kita cari? Jawabannya bukan. Kemudian muncul lagi pertanyaan kedua, apakah huruf M mempunyai tetangga? Jawabannya tidak. Kalau tidak mempunyai tetangga, maka huruf M tersebut dikeluarkan dari stack status. Nah, maka dari itu pencarian dilakukan dari huruf M akan kembali ke huruf X. Dan pada huruf X muncul lagi pertanyaan, apakah huruf X mempunyai tetangga selain Z dan M? Jawabannya iya, tetangganya adalah huruf P. Nah, maka huruf P ini akan muncul pada stack status. Selanjutnya, sesuai pada stack status, huruf yang paling atas adalah huruf P. Kemudian
pencarian dilakukan pada huruf P, dan kita masukkan ke output. Setelah itu muncul lagi pertanyaan, apakah huruf P yang kita cari? Jawabannya bukan. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan kedua, apakah huruf P mempunyai tetangga? Jawabannya iya. Nah, jadi tetangganya adalah huruf D. Nah, maka dari itu huruf D akan masuk pada stack status. Kemudian, sesuai di stack status, huruf yang paling atas adalah huruf D. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf D. Selanjutnya kita tandai dan dimasukkan pada output. Setelah itu muncul lagi pertanyaan, apakah huruf D yang kita cari? Jawabannya bukan. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan kedua, apakah huruf D mempunyai tetangga? Jawabannya iya. Tetangganya adalah huruf F. Maka huruf F akan muncul pada stack status. Nah, di sini kemudian sesuai pada stack status, huruf yang paling atas adalah huruf F. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf F. Selanjutnya kita tandai dan dimasukkan ke dalam output. Setelah itu muncul lagi pertanyaan, apakah huruf F yang kita cari? Jawabannya iya. Maka dari itu pencarian tidak dilakukan lagi karena pencarian huruf F ini telah kita temukan. Nah, pada data graph ini apabila kita menemukan huruf yang sudah kita temukan, maka secara otomatis kita tidak akan melanjutkan pencarian lagi karena huruf yang kita ingin cari sudah kita temukan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada codingannya. Nah, jadi ini codingan yang sesuai algoritma yang saya buat sebelumnya. Jadi pada codingan ini ada label dari Vectrex. Nah, saya menggunakan label ini sesuai pada algoritma yang saya buat sebelumnya. Kemudian yang di bawah ini merupakan matriks yang berarti nilai bobot antara Vectrex pertama dan Vectrex kedua. Nah, jadi algoritma tadi, bobot antara Vectrex A ke X yaitu bernilai 4. Nah, maka pada matriks ini mempunyai baris dan kolom yang dimana kita mengisi bobot antara Vectrex A ke X yaitu bernilai 4, dan begitupun di bawahnya antara A ke X. Dan kemudian begitupun pengisian nilai bobot selanjutnya antara Vectrex pertama dan Vectrex kedua. Kemudian di bawahnya ini merupakan operator berjalannya stack. Kemudian kita run. Nah, jadi ini proses dari berjalannya stack. Nah, kemudian path ini merupakan jalur pencarian sampai Vectrex ditemukan. Kemudian yang di bawahnya ini merupakan total bobot dari jalur Vectrex awal sampai ke Vectrex yang dicari. Nah, itulah dia tadi algoritma DFS yang menggunakan struktur data graph. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.